bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan menjaga melindungi kami pada malam hari dan membangunkan kami pada pagi hari ini untuk melaksanakan aktivitas kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, yang menjadi renungan bagi kita Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, yaitu yang tertulis dari 2 Tawarik pasal 16 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita benar-benar hidup di dalam terang Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Pertama, mata Tuhan itu tidak pernah tertutup. Mata Tuhan itu menjelajahi seluruh muka bumi. Dan mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang setia kepadanya. Dengan demikian, mata Tuhan melihat semua pergumulan manusia. Mata Tuhan tidak seperti mata manusia. Mata manusia hanya terbatas. Tetapi mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi. Artinya semuanya hidup manusia bisa dilihat Tuhan. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Itulah dikatakan di dalam firman ini, karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bila mata Tuhan tertuju kepada kita, berarti mata Tuhan tertuju kepada kehidupan kita. Ia melihat air mata kita, Ia melihat penderitaan kita, dan Ia juga melihat kebaikan yang kita lakukan, meski tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita. Itulah Tuhan yang kita kenal. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Dia selalu melihat hidup kita, bagaimana kita melaksanakan aktivitas kita itu di setiap harinya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan untuk memperhatikan hidup kita? Tujuannya adalah untuk memberikan kita kekuatan. Tuhan bukan seperti hakim yang hanya mencari kesalahan atau menghukum orang. Tetapi Tuhan, Bapa yang telah melihat kita, yang telah memperhatikan kita, yang telah menolong kita, bukan mencari kesalahan. Tetapi Tuhan ingin menolong kita dan mempersiapkan hidup kita supaya kita mampu menjalani hari-hari kita. Untuk itu, bila mata Tuhan tertuju kepada kita, jangan kita putus asa. Jangan kita bersedih. Sebab bila kita bersedih, bila kita putus asa, kita tidak merasakan kekuatan Tuhan. Tetapi apabila kita berseru, tertuju mata Tuhan kepada kita, berarti Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita. Kekuatan ada dari Tuhan. Kebaikan ada dari Tuhan. Kesanggupan untuk menjalani kehidupan ada dari Tuhan. Mari kita menjalani hari-hari kita penuh dengan sukacita walaupun banyak kesulitan. Yang ketiga, apa syarat untuk sungguh-sungguh melihat kenyataan hidup yang diberikan Tuhan? Syaratnya adalah
kita selalu merendah, kita selalu sungguh-sungguh mencari kehidupan kita. Kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menduakan Tuhan. Kita harus benar-benar takut kepada Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada siapa yang taat kepadanya. Mata Tuhan tertuju kepada siapa yang setia kepadanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang penuh-penuh merendah, takut, dan setia kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena Tuhan sungguh-sungguh mencari kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang telah kami terima pada saat ini Tuhan. Di dalam firman-Mu, matamu Tuhan tertuju kepada orang yang setia kepada Engkau. Kepada orang yang takut kepada Engkau. Kepada orang yang merendahkan diri kepada Engkau. Untuk itu Bapa, banyak pergumulan hidup yang kami alami. Namun kami percaya dan yakin, di dalam pergumulan hidup kami, mata Tuhan tertuju bagi kami untuk menolong, menopang, mengajari, dan menuntun kami. Agar kami Tuhan mampukan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Bapa di surga, kami memohon kepadamu setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, Tuhan yang memberkati. Dan kami memohon setiap umat-Mu HKBP Jambi yang dalam keadaan lemah jasmani, Tuhan menumpangkan tangan-Mu yang penuh kesembuhan agar mereka sehat menjalankan tugas dan aktivitasnya. Dan apabila mereka Tuhan ada yang mencari pekerjaan, Tuhan menunjukkan pekerjaan bagi mereka melalui orang-orang yang mampu memberikan pekerjaan. Dan apabila Tuhan ada yang meneruskan pendidikannya di tingkat perkuliahan, biarlah Tuhan mendidik, menopang, mengajari mereka agar mereka Tuhan mampu menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh yayasan perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Dan kami juga tidak lupa membawakan kepada Engkau Tuhan setiap sanak saudara kami dimanapun mereka berada, Engkau memberkati. Berikan bagi kami Tuhan makanan kami yang secukupnya pada hari ini, agar kami mampu menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga membawakan setiap umat-Mu HKBP Jambi yang belum mendapatkan keturunan, biarlah Tuhan memberikan keturunan anak laki-laki dan perempuan bagi mereka, agar penuh sukacita setiap rumah tangga daripada umat-Mu HKBP Jambi. Dan apabila mereka yang belum mendapatkan jodoh, pertemukan mereka Tuhan dengan jodoh yang sepadan seiman dengan mereka, agar setiap umat-Mu Tuhan merasakan kasih karunia Tuhan. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa. Amin.